أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kembali tak bosan-bosannya mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa berkumpul sekaligus bertatap muka dalam rangka melaksanakan kewajiban kita melaksanakan insyaallah salat Jumat. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali saya sebagai khatib berwasiat khusus kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yang sebenar-benarnya dan takwa dalam arti kata yang sesungguh-sungguhnya. Dengan berusaha melaksanakan segala perintah Allah secara universal atau kafah keseluruhan dan berusaha meninggalkan segala larangan-larangan Allah secara total. Dan dengan takwa inilah Allah juga janjikan dalam surah At-Talaq ayat 1 sampai 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepadaku, Allah akan berikan makhraja, yaitu solusi ataupun jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup. Dan bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah dari jalan yang tidak sangka-sangka. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, adapun judul khutbah kita pada hari ini adalah dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan ada 6 perkara yang dapat merusak amal. 6 perkara yang akan merusak amal ini di dalam hadis pilihan disebutkan sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal kita, dan mungkin selama ini kita melaksanakan amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat dan haji, maka akan sia-sialah apabila kita melakukan perbuatan 6 perkara ini. Yang pertama yang merusak amal ibadah kita adalah al-istighalu bil uyubil khalqi, yaitu disibukkan kita dengan aib-aib saudara kita, aib-aib teman kita, aib-aib tetangga kita. Kita disibukkan hanya mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan kita, namun tidak introspeksi diri mengetahui apa kekurangan-kekurangan kita. Yang taunya hanya mencari kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga ataupun tidak membuka aib-aib saudara kita di dunia ini. Karena barang siapa yang menjaga aib-aib saudara kita di dunia, maka akan ditutuplah aib-aibnya nanti di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, perbuatan mencari-cari kesalahan ini sering dilakukan dalam kehidupan kita. Maka apabila kita lakukan, itulah akan merusak amal ibadah kita. Hilanglah pahala ataupun apa yang kita laksanakan selama ini akan sia-sia apabila kita melaksanakan, yaitu mencari aib kekurangan-kekurangan saudara kita. Kata pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata nampak, namun semut di seberang lautan tidak nampak. Disibukkan hanya mencari kesalahan saudaranya. Mudah-mudahan kita dapat terhindar dari yang merusak amal ibadah kita. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah wa qaswatul qalbi, yaitu mempunyai hati yang keras. Di sini mempunyai hati yang keras juga akan merusak amal ibadah kita selama ini. Hatinya keras dalam artian tidak menerima kebenaran-kebenaran yang diberikan, nasihat-nasihat yang diberikan kepadanya, selalu menolak. Mungkin hatinya keras, tidak menerima.
Bahkan dia mungkin dalam hidupnya tidak mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Ibaratnya dia tetap kekeh, tidak mau. Maka orang yang berhati keras ini juga akan merusak amal-amal ibadah kita yang selama ini kita laksanakan. Kalau orang yang mempunyai hati keras, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat-nasihat yang diberikan kepadanya. Intinya, mudah-mudahan juga kita dapat terhindar dari sifat-sifat yang membuat hati kita menjadi keras. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah hubbud dunya, yaitu hubbud dunya adalah terlalu cinta terhadap dunia. Kehidupannya di dunia ini hanya melaksanakan kerja dan bekerja saja. Dia terlalu mencintai dunia, tapi lupa terhadap akhirat. Bahkan dia berpikiran dia hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Maka orang yang terlalu cinta terhadap dunia itu juga akan merusak amal ibadah yang selama ini sering kita laksanakan. Jadi terlalu cinta terhadap dunia juga akan merusak amal-amal yang selama ini kita laksanakan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat adalah wadulul amal, yaitu panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan, kerjaannya hanya menghayal, tapi tidak mau bekerja dan berusaha. Itulah orang selalu panjang angan-angan, tapi tidak ada hal yang dilaksanakan, baik itu ibadah maupun pekerjaan yang dilaksanakan di dunia ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat adalah waqilatul haya, yaitu sedikit rasa malu. Bahkan kalau kita perhatikan dalam kehidupan dunia ini, bukan hanya sedikit rasa malu, tapi banyak manusia yang tidak tahu malu. Bahkan banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang sekarang ini, korupsi terus terjadi. Bukan hanya dari bawah, bahkan sampai ke atas terjadinya korupsi secara berjamaah juga terjadi. Tidak ada rasa malunya lagi. Sementara sedikit aja rasa malu akan merusak amal-amal ibadah kita yang selama ini kita laksanakan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir adalah wazolimu la yantahi, yaitu perbuatan zolim yang tiada henti. Kita perhatikan di media sosial maupun di media elektronik dan media cetak, banyak terjadi peristiwa-peristiwa kriminal, pemerkosaan, dan banyak juga perbuatan zolim, bahkan zolim terhadap diri sendiri dan keluarga. Perbuatan zolim ini juga akan merusak amal-amal yang telah kita laksanakan, selama ini, baik itu dari ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Mudah-mudahan pada khutbah yang singkat ini kita bisa terhindar dari 6 perkara yang dapat merusak amal kita. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghama liman ajada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi absyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihati wa qudusi wa qala azza wa jalla inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم